Tak bisa dibohongi juga, segala macam yang terjadi di pesantren ini adalah wilayah domainnya, wilayah karyanya, wilayah kuasanya hampir 70% dari asrama. Tata taman, tata site, plan adalah hasil karya Nyai Haji yang otodidak. Ini hafal betul apa yang mesti dilakukan untuk pesantrennya. Di mana wanita yang tahu. Kadang saat Roy memikirkannya, membuat ia konyol sendiri. Istri Kiai ini bukan wanita sembarangan. Ia membutuhkan great deal, sesuatu yang besar untuk mendapatkan perhatiannya. Membuat Roy selalu bilang ke dirinya sendiri tiap ia mulai memikirkannya. Ngehayal, nya jauh loh Roy. Ucap hatinya sambil tertawa. Nggak Nyai Haji, maaf. Ingat kelakuan anak santri joget-joget kemarin di lapangan badminton. Ucap Roy berkilah. Entah santri siapa yang joget. Nyai Haji memandangnya bingung. Kayaknya bukan nih pikirannya. Sayang, ia tak bisa muka syafonya. Pikirannya, meski sedikit demi sedikit, sudah menguasai. Jangankan ia, suaminya pun tak bisa. Letaknya lumayan jauh dari gedung riayah, lebih tepatnya di depan gedung perpustakaan yang sebentar lagi disempurnakan. Anak-anak nihai itu memakai pakaian ihram supaya benar-benar paham dan merasakan seperti apa manasik haji dan umroh itu saat mereka besar nanti. Berbondong-bondong mengitari kadus kotak seakan-akan itu kabahnya. Di sini Roy. Dan kalau ini udah jadi Roy, bukan cuma kita memakai, tapi orang-orang lain juga bisa menyewa tempat kita. Ucap Nyai Haji mengambil satu kain ihram yang ia jadikan selendang. Ia terlihat cantik karena memakai gamis putih disertai selendang kain ihram itu mempercantik penampilannya. Ia menyapa Ustadz yang mengajar menasik haji dan meminta izin menyimpan. Nyai Haji membawa selendang kain ihram itu menuju perpustakaan yang belum jadi di depannya. Ia pegang kedua ujung kain ihram itu dengan kedua tangannya yang kiri dan tangan sebagai selendang. Roy mengikutinya dari belakang. Perpustakaan ini sudah 1 tahun terbengkalai, Roy. Ucapnya berjalan menuju dalam gedung perpus itu. Suara manasik haji. Ucapnya, kemudian ia membalikan badannya. Semua karena ide kamu, Roy. Ucapnya tersenyum ke arah Roy melihat ke belakang. Saat menengok ke belakang, kain ihram itu tak sengaja turun dari ke bagian bawahnya. Nyai Haji harus berterima kasih sama antum. Ucapnya masih tersenyum dan melihat kain ihram itu mengencet. Ada yang salah dari gamis bu itu. Selama ini Nyai Haji selalu memakai gamis yang lebar, sangat lebar, mungkin menutupi aurat bujurnya dari pria yang bukan mahramnya, menjaga pandangan. Tapi saat kain ihram itu tak sengaja turun ke bawah, tercetak jelas sesuatu seperti apa. Kain ihram itu masih. Lagi ia tersenyum. Ada nada kagum yang ia tangkap dari ucapan rumah sakit itu. Apa Nyai Haji tahu bila mantan santri ini bisa lebih jelas melihat cetakannya gede banget. Tapi tetap Nyai Haji mau ucapin terima kasih sama antum. Ucapnya, antum udah bisa ngebuktiin di pesantren ini. Ucapnya lagi pelan. Sampainya di kamar, Roy segera melaksanakan ritual halo-halo Bandung sembari bayangin Nyi Laila. Pagi ini semua terlihat sibuk. Seorang pria tentu sibuk dengan pekerjaannya di setiap hari Senin. Karena harga diri seorang pria terletak di pekerjaannya, juga penghasilannya. Di sini para pria sudah berkumpul. Ini adalah hari di mana pembangunan asrama miniatur haji. Semua berbondong-bondong sepagi ini menuju pesantren, tepatnya lokasi yang sudah ditentukan. Tim yang tadinya hanya membangun guest house, kini sudah terbagi. Dari hari kemarin, Roy sudah sibuk mengorganisir. Para tim juga memperlihatkan gambar, memberitahukan seperti apa bentuk asrama, miniatur haji, juga perpus yang diinginkan Nyai Haji. Dan berkat bantuan Nengsi, ia begitu sibuk kemarin berkutat di sekitar legal dan surat-surat untuk menyusun RAB serta target per termin, tahapan pekerjaan,
juga work in progress-nya ke depan. Agar tepat waktu yang ditargetkan, Abah Haji berdiri. Beliau terlihat senang dengan memakai tongkatnya berdiri melihat dimulainya pembangunan asrama pesantren. Tadi pagi Abah Haji memulai kegiatan pembangunan asrama dengan doa bersama. Selama seminggu berjalan ini, mereka semua sampai pada hari dimulainya pembangunan. Sebagian ada yang langsung membangun pondasi asrama, sebagian ada yang menyelesaikan bangunan perpustakaan yang terbengkalai itu. Ada juga yang mulai membuat fasilitas miniatur haji. Roy yang hadir terlihat sibuk dengan memakai topi. Ia terlihat sibuk menenteng kertas dengan lapisan kayu untuk menunjukkan gambar yang dilihat oleh tenaga ahli. Di mata Nyai Haji, ia terlihat makin dewasa, makin hari makin menunjukkan kelaki-lakiannya, dihormati di pesantren, dan dewasa serta tenang setiap mengambil keputusan. Padahal umurnya sangat muda, namun karena ia sudah banyak melewati masa sulit. Lucu dan kacau, ucap Nyai Haji sambil tersenyum. Sekarang ia berbeda. Wajar Bunda Aini sering cerita tentang perbedaannya. Bunda Aini menceritakannya seperti seorang anak gadis yang membicarakan pacarnya. Entah apa maksud pikir Nyai. Ia seperti seorang anak yang keluar dari cangkangnya dan menjadi pria dewasa. Ia terlihat handy. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami dan jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi para jomblo, jangan sedih, sebab kehidupan itu berawal dari jomblo. Dan jangan lupa bahagia.